selamat sore semuanya. Selamat sore, Hai, Miss Henny, apa kabarnya? baik. Selamat sore Mbak Inong. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Miss. Senang sekali ketemu lagi nih sama Miss. Kita akan ngobrol-ngobrol, membahas tentang persiapan sekolah dengan pendekatan Montessori. Nah, ayah dan bunda sekalian, perkenalkan di sini sudah ada kepala sekolah dari Cinnamon Montessori School, yaitu Miss Henny Puspitasari STSCOM. Beliau adalah kepala sekolah dari Cinnamon Montessori School. Ayah bunda sekalian yang belum tahu apa itu Cinnamon Montessori School, boleh banget langsung follow Instagramnya di @cinnamon_montessori_school. Oke deh, Miss. Kita bisa langsung mulai ya, Miss ya, ngebahas tentang tema yang sangat hot banget nih bagi ibu-ibu, Miss. Karena 1 tahun sebelum anaknya masuk sekolah, biasanya ibunya sudah nge-war kuota di suatu sekolah gitu, Miss. Betul, 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 betul. Oke, oke. Miss, mungkin sebagai awalan, iya, untuk suara dan gambar apakah terdengar dengan jelas, Miss? Ya, kalau suara dan gambar saya gimana Mbak Inong? Aman, Miss. Aman ya? Oke deh. Oke. Oke. Ayah dan bunda sekalian, jika kami mengalami gangguan koneksi, boleh banget ya di komen di kolom komentar agar nanti kita perbaiki masalah koneksinya. Oke deh, Miss. Kita mulai ya, Miss ya. Jadi, karena ini berkaitan dengan Montessori, mungkin Miss boleh dong izin mengulang kembali sebenarnya apa sih pendekatan Montessori itu dan sekolahnya seperti apa, kayak gitu. Silakan, Miss, untuk penjelasannya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Inong. Mungkin sekarang ini banyak sekali ya di luar sana sekolah Montessori bertebaran gitu ya dengan mengusung kurikulum Montessori. Namun mungkin ketika kita ditanya lebih lanjut, apa sih sebenarnya kurikulum Montessori itu sendiri? Tidak jauh dari anak, istilahnya seperti itu ya. Kalau kurikulum Montessori itu adalah bagaimana kita melakukan pendekatan yang sesuai dari fasenya anak. Jadi bisa juga dikatakan bahwa pusat dari kurikulum Montessori itu sendiri adalah anak itu sendiri gitu ya. Jadi bagaimana kita memberikan pendidikan, stimulasi-stimulasi berdasarkan apa yang menjadi kebutuhannya anak seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau memasukkan anak ke sebuah sekolah Montessori, pastinya kita sebagai orang tua di sini juga perlu mempersiapkan diri kita di mana kita jangan juga memburu-burui anak karena sometimes kita pengen anak saya masukin sekolah sekarang supaya nanti di usia 6 tahun dia udah harus bisa baca tulis hitung. Jadi yang punya target adalah kita sebagai orang dewasa supaya anak kita benar-benar nanti pada saat SD udah harus siap ini biasanya itu. Nah, kembali lagi ketika kita memang ingin mengaplikasikan kurikulum Montessori, itu sebenarnya nggak cuma ada di sekolah saja, tapi bagaimana kita juga sebagai orang tua perlu menjalankan hal tersebut sebagai gaya hidup kita sendiri gitu ya. Dan di sini hal yang perlu kita tekankan adalah ketika anak diberikan kebebasan, jangan lupa juga bahwa di sana juga ada limitasinya. Jadi hal yang seringkali salah kaprah di luar adalah ketika kita anak disekolahkan di sekolah Montessori, berarti anak itu bisa melakukan hal-hal yang dia suka, betul-betul apa yang dia mau dari A sampai Z itu diturutin gitu ya. Nah, bukan seperti itu juga, tapi tetap nih ada kalau misalnya anaknya sudah mulai melenceng dari batasan-batasan yang memang sudah dibuat. Nah, di sanalah kita berperan sebagai orang dewasa untuk memberikan intervensi gitu. Karena bagaimanapun juga anak-anak nantinya akan masuk ke dalam sebuah masyarakat di mana di sana juga ada yang namanya peraturan. Begitu Mbak Inong. Kurang lebihnya ya gambaran terkait dengan kurikulum Montessori sendiri. Oke deh, ayah dan bunda sekalian sudah di-refresh kembali ya tentang pendekatan Montessori ini. Jadi nanti nggak bingung lagi nih sebenarnya sekolah Montessori itu apa dan pendekatannya seperti apa. Nah, Miss, ini kan sebentar lagi memang anak-anak lagi liburan dan bagi orang tua yang akan memulai anaknya sudah mulai masuk preschool gitu, mereka sudah mulai mencari informasi. Nah, sebenarnya apa aja sih, Miss, persiapan bagi kami orang tua agar anak siap masuk sekolah Montessori, terutama bagi mereka yang baru banget nih mengenal pendekatan Montessori sendiri. Oke, persiapannya sebenarnya saya justru lebih menekankan kepada orang tuanya nih. Bagaimana orang tua mau berkomitmen dalam mempersiapkan diri, baik dirinya maupun anaknya untuk nantinya bersekolah. Karena pada saat anak-anak sekolah, di sini pastinya butuh adanya komitmen ya dari orang tua sendiri gitu.
Jangan sampai pada saat hari ini, oh ya deh, karena hari pertama sekolah anaknya nangis-nangis, tetap deh masuk ke sekolah. Besok kalau udah beberapa lama sekolah, kok anak saya masih nangis, ya udah deh, kalau nggak masih nangis-nangis saya offin dulu. At the end, anaknya sendiri juga nanti jadi bingung sebenarnya saya mau sekolah atau enggak gitu ya, karena yang dibutuhkan anak adalah kembali kepada konsistensi. Nah, kemudian pastinya kesiapan kita dalam hal mau nih melepaskan si buah hati yang selama ini mungkin selalu 24 jam sama kita, apalagi yang anaknya masih baru banget ya ke sekolah. Nah, ini perlu kalau orang tuanya udah siap, kalau memang orang tuanya sudah siap, dan itu pasti akan berdampak sekali kepada si anak. Nggak heran kalau misalnya anak-anak di hari pertama itu mereka masih menangis, mereka masih maunya sama mama, dan pastinya butuh waktu. Karena apa? Karena memang masuk ke dalam lingkungan baru, bertemu dengan orang-orang baru, itu adalah suatu adjustment yang luar biasa buat seorang anak. Bayangkan kita sebagai orang dewasa, saya biasanya suka mengkorelasikannya kepada orang dewasa adalah kita nih dikirim ke suatu negara yang memang negara itu benar-benar asing buat kita, nggak ada siapa-siapa di sana, kita nggak tahu bahasanya seperti apa, kemudian kita nggak tahu di sana itu kalau misalnya mata uangnya tuh bagaimana, kemudian menukar mata uang itu bagaimana, mau beli makan aja kita nggak tahu mesti bicaranya seperti apa. Pastinya ada perasaan-perasaan insecure, apalagi di dalam diri anak-anak. Kalau kita sebagai orang dewasa yang sudah bisa berkomunikasi dengan baik saja masih ada perasaan-perasaan seperti itu, nah kita coba taruhlah itu di tempatnya si anak yang memang mereka secara komunikasi juga memang pastinya masih terbatas gitu. Jadi balik lagi yang mesti dipersiapkan adalah diri kita sebagai orang dewasa, kemudian barulah kita membantu untuk mempersiapkan anak. Gimana caranya? Kita mulai menyampaikan kepada anak, oh iya, sebentar lagi kamu sudah mulai sekolah ya. Akan lebih baik kalau misalnya kita bisa memvisualisasikan ya, karena buat anak-anak sesuatu hal yang konkret itu lebih mudah untuk dipahami. Jadi, let's say punya kalender, setiap kali mau tidur kita bisa mulai silang-silang nih kalendernya. Oh, lihat tinggal beberapa let's say berapa 5 hari lagi gitu ya, besoknya mau tidur tinggal 4 hari lagi, dan itu semakin hari semakin dekat. Dan di sana kita boleh mulai memberikan afirmasi positif kepada anak. Nanti di sekolah kamu akan belajar ya dek sama missnya, mama nggak akan ada di dalam kelas. Kalau misalnya nanti mau butuh sesuatu, bisa datang ke missnya, bisa kasih tahu. Nah, hal-hal seperti itu yang mulai bisa kita sampaikan nih kepada anak-anak gitu ya. Jadi persiapan-persiapan yang lainnya itu bisa berjalan seiring, tapi yang pasti adalah kesiapan anak-anak secara kejiwaannya mereka, secara mentalnya mereka, sehingga pada hari H mereka menghadapi first day of school, mereka sudah ada istilahnya briefnya dulu dari mama papa kemarin-kemarin. Seperti itu, Mbak Ino. Oke, jadi memang yang paling pertama adalah orang tuanya siap dulu ya, Miss ya, bahwa oke, siap nih melepas anak yang akan mulai memasuki sekolah. Dan kemudian kita mulai siapkan anaknya, mulai sounding ya, Miss ya, mengenai bentar lagi masuk sekolah, bentar lagi nanti akan ketemunya sama orang-orang baru. Nah, tadi Miss juga sudah mention tentang kemudian kita akan mempersiapkan persiapan-persiapan anaknya nih. Nah, boleh nih kira-kira disampaikan nih Miss, kira-kira persiapan apa sih yang perlu kita siapkan untuk si anaknya nih, selain tentunya di briefing tadi ya akan ada lingkungan baru. Oke, persiapan yang terkait dengan anak biasanya kita bisa mulai nih dari rutinitas mereka sehari-hari. Jadi dari jam tidurnya dari jam kalau misalnya sudah mulai sekolah biasanya kan let's say di Cinnamon Montessori School kami mulai dari jam 8. Berarti kalau misalnya mama papa menyampaikan, oh oke, saya anak butuh kurang lebih 30 menit sampai di sekolah. Kira-kira kalau jam 7 anak saya bangun itu sudah cukup, misalnya seperti itu. Atau kalau 30 menit terlalu terburu-buru, paling tidak dia harus bangun dari jam setengah 7 karena masih butuh waktu untuk sarapan, untuk mandi dan lainnya. Nah,
di situ kita mulai memperhitungkan untuk jam tidurnya supaya jam tidurnya juga cukup, dan ini harapannya dilakukan secara konsisten. Balik lagi, hal yang konsisten, hal yang secara order itu akan memudahkan anak untuk adaptasi. Jadi kita mulai menyampaikan pada anak, oke, jam 8 kita tidur ya, jam 8 masuk ke dalam kamar. Kemudian biasanya kalau anak-anak itu, yang pengalaman saya ya kurang lebih 1 jam kita berada bersama dengan mereka, mereka akan tidur di kurang lebih jam 9. Dengan demikian waktu tidurnya cukup. Ketika waktu tidurnya cukup, maka pada besokannya pasti bangunnya harapannya dengan badan yang lebih segar. Lalu hal apa lagi yang perlu disiapkan? Uh, kita mulai membiasakan anak-anak untuk hal-hal yang memang dia bisa lakukan sendiri, nggak apa-apa. Jangan terlalu banyak kita berikan pertolongan, tapi tetap di bawah supervisi kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua. Contohnya seperti apa? Um, Biasakan anak mungkin kalau misalnya makan, selama ini masih terus-terusan disuapin, padahal anaknya sebenarnya bisa gitu ya. Berikan anak juga kesempatan untuk dia merasakan bagaimana sih caranya makan sendiri gitu. Lalu hal lainnya, membawa barang gitu ya kan, kita suka khawatir, oh bawanya keberatan, ya udah deh sini biar mama aja yang bawakan. Padahal dengan kita mengambil alih hal tersebut sama dengan kita mengambil nih haknya si anak. Haknya dia untuk apa? Haknya dia untuk bisa tumbuh mandiri, haknya dia untuk bisa menjadi pribadi yang lebih siap lagi gitu ya. Jadi untuk hal-hal yang kita rasa anak sudah mampu untuk melakukannya, boleh kita berikan kesempatan kepada anak. Karena biasanya nih anak-anak yang usianya sudah memasuki 2 tahun, 3 tahun, itu mereka sudah mulai lebih siap lagi untuk menjadi mandiri, dan jarang banget mereka, nggak jarang kita temui mereka tuh yang mereka bilang, aku mau sendiri. Biasanya mereka sudah tumbuh ya keinginannya untuk seperti itu. Jadi boleh di sini kita siapkan anak untuk hal-hal yang kaitannya sama konsistensi, hal-hal yang kaitannya dengan kemandirian yang memang mudah untuk dia lakukan sendiri tanpa terus-menerus kita memberikan asistensi. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya simpel ya Miss ya mengenai persiapan anaknya ini, yaitu pertama jam tidur yang cukup, kemudian hal-hal yang dapat dilakukan sendiri, yuk kita persilahkan anaknya untuk melakukan sendiri gitu ya dek ya. Dokter lagi disapa ya. Nah, nggak apa-apa Miss ya. Nah, selanjutnya nih Miss mengenai keterampilan sosial nih Miss. Sebenarnya seberapa penting sih keterampilan sosial anak-anak sebelum memasuki sekolah ini? Bicara terkait keterampilan sosial. Nah, Silakan Miss jika ingin minum dulu. iya, iya, nggak apa-apa Mbak Ino. Terima kasih banyak. Iya, jadi kalau bicara terkait keterampilan sosial, biasanya sih di sini kalau misalnya anak-anak masuk ke sekolah, itu justru hal pertama yang mereka akan terpaparkan ya. Yang mungkin tadinya di rumah dia hanya sendirian, kemudian di sini ketemu sama teman-teman baru. Tapi jangan heran kalau misalnya nanti di usia-usianya di bawah 3 tahun itu udah berapa lama sekolah kok, tapi anak saya masih belum mau main bareng-bareng ya sama teman-temannya. Nah, itu adalah hal juga yang wajar ya. Kenapa? Biasanya anak-anak itu masih membutuhkan untuk mereka memuaskan apa yang menjadi kebutuhan dirinya dulu. Dan ketika anak-anak masih mungkin belum main bersama-sama, tapi mereka sudah bisa nih duduk bersamaan. Yang satu misalnya mengerjakan pekerjaan A, yang satunya mengerjakan pekerjaan B, tapi mereka sudah duduk bersama-sama bersandingan tanpa uh, rebutan satu sama lainnya. Nah, itu aja sebenarnya sudah satu progressing gitu ya untuk seorang anak. Nantinya apakah kalau misalnya Miss anak saya sudah mau sekolah, apakah perlu nih saya terus-terusan bawa dia ke tempat umum, ketemu dengan banyak orang? Nah, itu balik lagi kepada kebijakan dari keluarga masing-masing gitu. Yang saya sampaikan di sini sebenarnya ketika anak masuk ke sekolah, itu adalah pasti hal pertama yang langsung terpapar oleh anak, gimana mereka melihat, oh ternyata anak kecil itu nggak cuma ada saya aja, anak-anak kecil itu banyak banget ya, ada teman-teman saya juga. Nah, di sanalah mereka bisa memulai lagi. Nah, nantinya
kalau misalnya berkaitan dengan teman-teman, kita bisa mulai, oh ada temannya ya, namanya siapa. Nah itu kita bisa kena tunjukin dulu nih kepada anak-anak. Uh, karena memang anak-anak itu perlu adalah modeling dari kita orang dewasa. Jadi bukan serta merta kita langsung, ayo shake hand sama missnya. Sementara anaknya masih belum siap gitu ya. Jadi kalau memang anaknya masih belum siap, balik lagi kita hargai nih anak itu sendiri. Oh iya, mama lihat adik masih belum siap. Ini biar mama ya yang tunjukin. Hai, oh namanya siapa? Namanya Ariel. Oke, hai Ariel, nice to meet you. Nah, itu yang nanti akan diserap oleh anak-anak gitu. Jadi bukan dengan cara kita benar-benar, ayo dong, salaman dong. Dan akhirnya membuat anak juga jadi merasanya tidak nyaman gitu. Oke, jadi memang orang tua perlu melihat lagi ya dok ya sebenarnya sudah sampai mana nih kemampuan sosial anak-anaknya. Dan tadi Miss juga sudah mention bahwa main berdampingan dengan anak lain pun sebenarnya itu juga merupakan sudah satu progres ya dok ya, ya dok ya, ya Miss ya. Dan kemudian tadi penting banget nih untuk orang tua memberikan model kepada anak agar dapat ditirukan gitu ya, agar dia bisa lebih siap. Nah, Miss kemudian nih Miss selanjutnya mengenai perkembangan bahasa, Miss sejauh apa sih kemampuan komunikasi anak yang pada level apa dia siap nih untuk bisa masuk sekolah? Oke, kalau misalnya kita bicara berkaitan dengan kemampuan bahasa, nggak jarang anak-anak yang dikirimkan ke sekolah justru mereka yang secara kemampuan bahasanya justru masih belum belum mampu untuk berkomunikasi dua arah karena adanya keterlambatan bicara. Tapi kalau misalnya di sini uh, orang tua berharap, wah gimana? Apakah perlu anak saya sudah bisa bicara dua arah? Nah, di sini yang saya sarankan kepada orang tua, baiknya adalah kalau memang ada orang tua khawatir bahwa, wah nanti anak saya uh, ada apa-apa, dia belum bisa menyampaikan kepada orang tua. Nah, anak yang sudah bicara pun belum tentu dia bisa secara gamblang menyampaikan kepada mama, papa di rumah misalnya, Ma tadi aku jatuh sakit terus dikasihin obat sama Miss di sekolah, belum tentu dia bisa melakukan hal tersebut. Namun di sini yang saya sarankan adalah menjalin komunikasi yang baik dengan uh, tim dari sekolah tersebut juga, dan ini selalu juga saya gaungkan kepada tim dari Cinnamon Montessori School untuk terus berkomunikasi yang baik kepada orang tua, karena kembali lagi anak-anak ini masih belum secara sempurna ya mereka bisa menyampaikan, bahkan mereka yang mungkin usianya sudah 4 tahun 5 tahun bisa jadi ceritanya ada cerita yang kemarin digabungkan dengan cerita hari ini menjadi cerita baru yang disampaikan kepada orang tua. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena itu kejadian di anak saya pada saat dia usianya 5 tahun. Ada berita, dia nonton berita, kemudian ada informasi apa yang dia dengar dari saya dan suami saya, dijadikan satu statement sama dia. Oh berarti tadi ceritanya gini. Loh, itu ada dua informasi yang berbeda yang dijadiin satu sama dia karena dia masih belajar untuk memproses gitu. Nah, jadi terkait dengan komunikasi, pastinya anak-anak ini masih belajar, dan hal yang memang perlu kita lihat di sini adalah bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai guru mau membantu anak-anak ini untuk justru membantu mengembangkan kemampuan bicara mereka, kemampuan bahasanya mereka. Seperti itu Mbak Inong. Oke, jadi untuk pendekatan Montessori ini nggak perlu khawatir ya Miss ya jika orang tua memiliki anak yang masih terbatas perkembangan bahasanya atau mungkin bahasa umumnya yang sering banget kita dengar nggak masalah ya Miss ya jika anak mengalami speech delay kemudian kita biasakan adaptasi dengan sekolah dengan pendekatan Montessori ini gitu ya Miss ya. Dan Betul, betul. mm-mm. Dan tadi Miss juga sudah mention ya ayah bunda sekalian bahwa jangan lupa komunikasi bersama tim sekolahnya bahwa anak kita memiliki masih perlu dikembangkan untuk bahasanya. Jadi ada komunikasi mengenai progres di sekolahnya. Baik, Miss selanjutnya nih Miss ada pertanyaan mengenai gimana nih apa namanya pendekatan Montessori kepada siswa-siswa yang dulunya sekolah di pendekatan tradisional kemudian pindah ke Montessori School. Kira-kira apa saja nih Miss persiapannya? Oke.
Biasanya kalau yang saya lihat ada anak-anak yang sebelumnya sekolah di traditional school, kemudian masuk di sekolah Montessori, itu lebih pada bagaimana mereka belajar terkait kebebasan yang ada limitasinya ini sendiri. Karena biasanya mungkin pembelajarannya satu arah, sehingga inisiatif untuk bekerjanya sometimes masih butuh untuk di-encourage gitu ya. Jadi kalau di sini kami sih biasanya akan melihat kepada anak tersebut, kami memberikan waktu. Karena kadangkala mereka bukannya mereka tidak mau bekerja, tapi mereka masih bingung apa ya yang harus saya lakukan. Jadi kalau mungkin terbiasa dengan instruksi-instruksi, nah di sini dia akan belajar bukannya tanpa ada instruksi, tapi di sini mereka belajar untuk oh oke okay, aku boleh ya memilih karena memilih itu sebenarnya buat anak-anak adalah suatu kemampuan tersendiri gitu ya. Pernah kan kalau misalnya kita ditanyain mau makan apa, terserah, terserah mungkin karena selama ini kita selalu dipilihin gitu ya. Nah, di sini mereka belajar untuk memutuskan apa sih yang aku ingin kerjakan. Kalau seperti itu, kita mulai juga menyampaikan ke dia, boleh kok kamu mempunyai satu pilihan, tapi mungkin kalau misalnya masuk ke dalam satu kelas, pilihannya udah langsung banyak, itu mungkin buat dia merupakan satu hal yang, wah apa dulu ya, karena mungkin semuanya bisa jadi menarik buat mereka. Jadi biasanya lingkupnya bisa kita kecilkan. Nah, hal tersebut mungkin bisa juga dilakukan di rumah. Kalau misalnya selama ini kita selalu memberikan, oh kamu harus ngelakuinnya ini, kamu harus ngelakuinnya ini. Nah di sini kita bisa nih kasih juga ke anak belajar untuk memilih. Oke, mulai dari hal yang sederhana, let's say baju, karena biasanya kan kita suka ya, apalagi anak perempuan dipilihin, dia pakai baju yang ini lucu loh, deh masih bagus, mama baru beliin. Nah ini kita mulai ngasih beri kesempatan buat anak. Oke dek, kita mau pergi, adik mau pakai baju yang mana? Adik mau pakai rok atau adik mau pakai celana panjang, kita bisa bilang seperti itu. Jadi kasih dia waktu untuk belajar memilih. Kemudian hal lainnya adalah boundaries. Jadi boundaries ini mungkin kita merasa kalau di sekolah tradisional itu lebih teratur, lebih ada oh harus seperti ini, harus seperti ini. Nah di sini boundaries itu sendiri sebenarnya kita sebagai orang tua, apakah kita konsisten juga dalam memberikan batasan ya boundaries ini kepada si anak gitu. Kalau misalnya uh, oke okay, sampai rumah itu harus apa namanya kamu boleh main tapi mainnya dalam batasan berapa lama. Kalau memang sudah selesai waktunya, yuk kita sekarang berarti waktunya apa? Waktunya tidur. Jadi harus ada batasan-batasan yang jelas juga buat anak. Tapi kalau di sekolah Montessori biasanya lebih lebih mudah dalam artian kita lihat apakah melukai diri sendiri, apakah melukai orang lain, atau apakah itu merusak lingkungan. Nah, hal tersebut yang bisa kita juga berikan kepada anak-anak di rumah. Kalau misalnya kita memberikan mereka kebebasan, jangan lupa ada batasannya. Kalau misalnya udah main tapi mainannya sudah dilempar-lempar, apakah itu boleh? Kalau misalnya oh tidak boleh karena memang kalau mainannya sudah dilempar-lempar berarti bisa merusak. Berarti harus apa? Harus di stop di sana. Nah, seperti itu. Kalau misalnya hal yang lainnya sih anak-anak yang tadinya sekolah tradisional balik lagi ke sekolah Montessori, di sini sih mereka tadinya belum pernah menemukan adalah kebebasan untuk bekerja itu sih Mbak Inong. Tapi so far yang saya lihat mereka akan lebih mudah untuk adjust seperti itu. Oke, jadi memang tidak perlu takut ya Miss ya untuk dari tradisional ke Montessori takutnya jadi jet lag, tapi memang ternyata ada waktu untuk adaptasi dan tentunya akan dipandu oleh para pengajar di sana. Oke, selanjutnya nih Miss, ada pertanyaan lagi mengenai eh adakah panduan khusus dari pendekatan Montessori mengenai jadwal-jadwal yang terstruktur seperti di sekolah-sekolah tradisional? Kalau panduan jadwal-jadwal terstruktur pastinya ada ya. Kalau misalnya dibilang di sini jadwalnya kalau di Cinnamon itu dari jam 8 itu udah pasti anak-anak akan mulai dengan circle time. Berapa lama waktunya circle time? Uh, Kurang lebih kalau di Cinnamon 15 menit sampai dengan 30 menit. Setelah itu akan dilanjutkan dengan rutinitas bermain di area outdoor atau bermain di playground.
kemudian baru masuk kembali ke kelas beraktivitas. Jadi kalau misalnya uh, untuk schedule itu sendiri di sekolah balik lagi, biasanya dikembalikan kepada sekolahnya masing-masing. Tapi kembali lagi, karena kita berkaitan dengan sensitif periodnya anak, pastinya butuh ada hal-hal yang kaitannya itu terstruktur, in order, segala macam, karena itu akan memudahkan si anak sendiri nantinya. Jangan sampai kalau misalnya, oh kemarin kegiatannya dari sini, misalnya dari main terus makan, besoknya dari main, habis itu langsung pergi kemana, kegiatan apa. Nah itu yang biasanya akan menimbulkan kalau di anak kebingungan dan akhirnya biasanya terlihat nih dari behaviornya anak di dalam kelas, ada yang mungkin jadi rewel nangis atau mungkin ada yang jadinya lari nggak berhenti berhenti. Nah itu kalau saya biasanya sampaikan kepada teman-teman guru di Sinamon adalah ada hal apa nih, ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ordernya kah, atau enggak kok semuanya udah oke. Baik, kalau kayak gitu coba lihat dengan barang-barang yang ada di dalam kelas. Jadi nggak cuma waktu aja, tapi sebenarnya dengan kondisi kelas juga, dengan kondisi orang dewasa yang ada di dalam sekolah juga gitu ya. Kalau semuanya sudah oke, biasanya baru kita akan tanya, apakah ada perubahan-perubahan tertentu di rumah? Karena biasanya perubahan-perubahan di rumah mungkin kita nggak sadar gitu ya, dan itu biasanya berakibat kepada si anak gitu. Bisa juga biasanya kalau ada kayak gitu, oh ternyata papanya lagi ada di luar kota. Kenapa hal tersebut berdampak? Karena anak ini sebenarnya merasakan adanya satu hilang nih, apa ya, tapi saya masih belum bisa ngomong. Balik lagi karena apa? Karena keterbatasan dari komunikasi yang mereka cuma tahu biasanya kalau saya pulang ke rumah di jam 5 sore itu udah ada papa, tapi di sini jam 5 sore papa nggak ada, besok juga nggak ada. Ada sesuatu yang hilang, aku kehilangan itu, dan itu pasti rasanya mengganggu buat mereka. Dan dampaknya adalah biasanya kepada perilakunya anak. Perilaku bisa di rumah, bisa di sekolah, ada yang juga yang nantinya bisa aku nggak mau sekolah, atau mungkin ada yang juga nanti pada di saat di sekolah pengennya nangis aja. Nah, itu biasanya ada hal-hal yang kaitannya sama order. Jadi kalau misalnya dibilang ada nggak guidance tertentu? Guidance tertentunya nggak ada, tapi yang penting konsisten aja dari waktunya, kapan mulai, kapan selesainya, durasinya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Seperti itu. Oke deh. Nah, Miss, kalau di Montessori, Cinnamon Montessori School kan ada dua kelas ya, Miss ya, Star Ennis Class sama Cinnamon Class gitu ya. Dan ini untuk anak usia 18 bulan hingga 3 tahun nih, Miss, yang kelas-kelas masih yang kecilnya, kelas yang kecilnya. Nah, Miss, gimana sih sebenarnya pendekatan Montessori itu dapat melatih anak-anak untuk bisa fokus? Karena biasanya anak usia 18 bulan hingga 3 tahun tuh masih mau mau apa aja dimainin gitu, Miss. Nah, gimana, Miss, kalau menurut Miss Hedi? Oke, okay. Jadi kalau misalnya biasanya kita bicara terkait konsentrasi anak, hal yang pertama kita perlu perhatikan adalah tingkat konsentrasi anak itu adalah usia dikali dengan 1 menit. Itu yang pertama. Jadi paling tidak dengan usia 2 tahun, dia bisa berkonsentrasi selama 2 menit, itu adalah hal yang cukup baik buat dia ya. Yang kedua, dengan menggunakan material Montessori, itu pastinya ada kegiatan-kegiatan yang bisa membangun nih konsentrasi anak, terutama yang terkait dengan area uh, praktek kehidupan sehari-hari ya, atau kita sebutnya dengan EPL, Exercise of Practical Life, seperti menuang, menyendok, meronce, itu, atau hal-hal lainnya, misalnya hal terkait sama mengelap meja aja. Sebenarnya ketika anak benar-benar fokus mengerjakan, dan disitulah konsentrasi anak sedang terbangun. Hal apa yang jangan sampai kita lakukan ketika kita misalnya bisa melihat anak sedang dalam tahap konsentrasi yang tinggi? Kan kita mau nih anak kita punya waktu berkonsentrasi yang panjang. Ya jangan intervensi, jangan sampai pas anaknya lagi sibuk nuang menyendok dari satu wadah ke wadah lainnya, dia lagi ngeliatin perhatiin, tahu-tahu kita datang dengan kamu lagi ngapain, udah konsentrasinya anak yang tadinya sudah dia bangun dengan susah payah akhirnya buyar. Nah di situ sih biasanya yang perlu kita benar-benar jaga. Kadang kan kayaknya
kita pengen banget ya ngasihin komen, jangan gitu deh, tuh kan jatuh. Nah, pada saat kita bisa menahan diri kita, disitulah kita sebenarnya lagi memberikan kesempatan buat si anak membangun konsentrasinya. Hal lainnya di mana? Hal lainnya nggak cuma dalam hal practical life, exercise of practical life saja, tapi dalam hal anak tersebut sedang melakukan kegiatan-kegiatan, bisa juga lagi bermain di rumah, bisa juga mungkin anak-anak yang lagi senang. Kalau di rumah biasanya anak-anak itu saya suka lihat orang tua memberikan, oh coloring, terus pas lagi mereka mewarnai, oh dek jangan keluar-keluar garis tuh keluar. Nah itu aja kita udah ngasihin komen-komen seperti itu. Padahal buat si anak, dengan dia memegang pensil, dia mewarnain, itu aja tuh udah susah payah ya. Tapi di sini kita datang dengan kita menyampaikan, wah tuh kok keluar garis, istilahnya kenapa kita datang mesti komen-komen hal-hal yang nggak perlu sih, padahal anak ini lagi berusaha gitu kan. Kalau kita di dalam pekerjaan, kita tuh juga nggak selalu sempurna ya pada saat kita melihat pekerjaan kita, oh iya ya, yang ini harusnya saya sudah tahu, ini nggak seperti ini, tapi saya lagi coba untuk memperbaiki, terus ada orang yang menimpali, kok kamu ngerjainnya gitu sih, padahal ini lagi susah payah gitu kan, pasti ada rasa keselnya juga. Nah begitu juga lah anak-anak gitu. Tapi hal apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya anak buat salah, emang kita diemin terus? Enggak gitu, tapi ada yang kita bisa lakukan, yaitu memberikan apa namanya control of error-nya nih ya. Jadi anak-anak sendiri bisa mereka mengkoreksi pekerjaannya mereka. Jadi kalau di sini material-material Montessori itu sendiri ada nih control of error-nya. Ketika mereka melakukan satu kesalahan, mereka akan ngecek, oh iya ya, ini harusnya uh, harusnya seperti ini. Itu akan dilihat oleh mereka. Kalau misalnya di sini contoh ya, menyusun tower itu kan udah ada ya, besar kecil. Nah biasanya di akhir presentasi guru akan ngajak anak untuk berputar, bagaimana mereka melihat si tower itu benar-benar tersusun dengan rapi dari yang paling besar ke paling kecil. Kalau misalnya susunannya dia besar kecil, di situ kan dia akan melihat lagi. Di sana kalau misalnya anak ternyata mau mengkoreksi pekerjaannya, tanpa kita harus sampaikan itu salah, mereka pasti akan melakukan itu sendiri. Jadi gitu. Yang seluruh kegiatan di sekolah Montessori dengan material Montessori, selama kita tidak melakukan intervensi kepada anak, itu pasti akan membantu mereka untuk membangun konsentrasinya. Tapi jangan salah juga, kalau material sudah tidak dipakai sesuai dengan peruntukannya, jangan takut untuk hadir dan melakukan intervensi. Itu Mbak Ino. Oke deh, menarik banget ya, Miss ya, mengenai bagaimana sih melatih fokus anak nih ya, terutama untuk anak-anak yang masih berusia 18 bulan hingga 3 tahun. Jadi bisa mempersiapkan material yang dapat mengasah fokus mereka. Dan tentunya catatan yang paling ditekankan oleh Miss adalah jangan mengintervensi kegiatan anak gitu ya, Miss ya, agar dia bisa lebih fokus. Nah, Miss, ada pertanyaan lagi nih. Sebenarnya kalau di sekolah Montessori itu apakah ada evaluasi gitu, Miss? Evaluasi pembelajaran seperti halnya tradisional school. Oke, kalau evaluasi dalam hal ini raport, di Montessori School pasti ada yang namanya raport, tapi di sini sebutnya adalah progress report. Jadi bukan grading A, B, C baik-baik sekali, namun bagaimana anak tersebut berprogres. Kami di sini biasa menyebutkannya misalnya ada dimulai dengan lingkaran. Lingkaran itu adalah anak di sini masih belum terlihat nih apa namanya interestnya untuk melakukan hal tersebut, atau sudah dipresentasikan tapi dia masih belum mau mencoba gitu ya. Kemudian dari circle ini ada juga lanjut kepada segitiga. Jadi segitiga itu apa sih? Biasanya kami akan menyebutkan kalau misalnya anak-anak sudah mulai ada ketertarikan, mulai mau mencoba, tapi mungkin di sini dia masih butuh adanya bantuan dari orang dewasa melakukannya. Nah, disitulah dia berprogres. Jadi bukan balik lagi, bukan dengan dia grading, tapi dia dengan sistem bagaimana progresnya. Sampai yang paling tingginya adalah anak itu sudah mendapatkan kalau di sini simbolnya adalah hati. Simbol setiap sekolah mungkin bisa beda-beda. Ada yang bentuk,
ada yang angka 1, 2, 3, 4. Nah, namun arti dari angka-angka tersebut adalah kalau berkembang sesuai dengan harapan, atau mungkin di sini dia masih berprogres, masih berlatih terus. Jadi tidak bukan penilaian yang uh, menjudge anak ini, oh cukup, anak ini baik sekali, anak ini sudah baik, bukan seperti itu. Kemudian kalau misalnya dari mana report itu berasal dari hasil observasi si gurunya. Jadi observasi guru ini sifatnya bukan untuk mengetes si anak, tapi observasi dari guru ini adalah untuk guru mengetahui sudah sejauh mana anak ini berkembang gitu. Jadi kalau misalnya gurunya juga melakukan observasi, ya bukan observasi oh dia udah oke semuanya, dengan oke semuanya jadi dia udah apa namanya udah tercapai nih perkembangannya, tapi lebih kepada kita melihat stimulasi apa yang diperlukan. Oke, kalau misalnya memang dia sudah selesai di sini, berarti nextnya apa yang bisa kita plankan buat si anak, seperti itu. Oke deh, jadi memang tetap ada evaluasi ya Miss ya, tapi memang bentuk evaluasinya berbeda, yaitu disebut sebagai progress report. Oke deh, ayah bunda sekalian, di sini kita sedang membahas tentang persiapan sekolah dengan pendekatan Montessori. Silahkan jika ayah dan bunda sekalian ada pertanyaan, bisa menggunakan fitur tanda tanya di kanan bawah, agar pertanyaannya dapat ditampilkan dan langsung dijawab oleh Miss Henny. Oke deh, balik lagi nih Miss mengenai pendekatan Montessori gitu ya. Kemudian tadi kita ngebahas tentang anak-anak yang wajar sekali ya Miss ya, mungkin masih nangis ataupun masih adaptasi di hari-hari pertama sekolahnya. Nah, bagaimana sebenarnya pendekatan Montessori ataupun para guru gitu ya dalam menangani kecemasan anak-anak nih ketika masuk di kelas untuk pertama kalinya? Oke. Jadi kalau di Cinnamon Montessori School, di sini segala macam emosi anak, segala macam perasaan anak kami akan terima gitu ya. Jadi hal apa yang akan dilakukan oleh guru ketika anak menangis, ketika anak sedang membutuhkan waktu untuk mereka apa namanya beradaptasi dengan lingkungan, guru hadir di situ untuk menemani. Boleh nangis, kalau memang mau nangis bisa saat ini temenin. Apa yang guru lakukan adalah selain menemani, guru bertugas untuk memvalidasi dan meregulasi perasaan anak. Dengan demikian kita akan bisa melihat progresnya anak memiliki rasa aman dengan lingkungannya, terutama dengan guru di dalam kelasnya. Ketika anak sudah memiliki rasa aman dengan lingkungan, dengan guru kelasnya terutama, dari situlah anak akan lebih mudah untuk mereka beradaptasi gitu. Jadi saya bukan berarti oh di Sinamon dalam kurun waktu 2 minggu anak udah oke. Bukan berarti seperti itu, tapi di sini yang rata-rata saya lihat karena tidak ada larangan nangis, tidak ada distraksi kalau misalnya nangis terus langsung dialihkan gitu. Tapi saya melihat dengan guru mau memberikan hatinya, memberikan dirinya untuk menerima segala macam emosi anak, anak jadi lebih cepat untuk beradaptasi. Jadi ya memang rata-rata mereka butuh waktunya antara 2 minggu sampai 1 bulan, bahkan ada yang dalam kurun waktu 1 minggu mereka sudah bisa adjust. Karena itu rasa aman sebenarnya sih Mbak Inong yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Bagaimana cara membangun rasa aman? Ya itu dengan kita memberikan, ya boleh kamu kamu boleh nangis, karena sebenarnya tidak ada perasaan yang tidak baik gitu ya, semua perasaan itu baik gitu, tinggal bagaimana nanti anak-anak belajar untuk meregulasinya seperti itu. Oke, jadi memang tentu akan ada tim guru yang harusnya memang dapat menciptakan rasa aman itu ya, Miss ya, bahwa perlu untuk menerima perasaan anak-anak, juga meregulasi emosinya. Nah, Miss selanjutnya nih, Miss, ada pertanyaan, gimana, apakah di sekolah Montessori, pendekatan Montessori itu anak-anak itu wajib bermain bersama, Miss? Wajib bermain bersama, Ah, ah. balik lagi karena dengan sistem Montessori di sini kami memberikan ruang untuk anak-anak memilih. Jadi mau main bareng atau mau main sendiri itu sebenarnya kembali lagi kepada si anak. Namun hal apa yang akan dilakukan oleh guru sebagai fasilitator adalah mengencourage.
Jadi kalau misalnya ada anak yang pada saat waktunya group activity nih, dia nggak mau, dia masih butuh untuk sendiri. Kalau memang pada saat itu anak tersebut lagi sibuk bekerja, guru tersebut akan standby di sana di sebelahnya anak ini in case dibutuhkan. Tapi ketika anak tersebut selesai dan dia lagi mengamati, guru bisa datang mengencourage, do you want to join with them? Kalau memang anak ini masih belum mau join, biasanya guru akan memberikan apa, menghargai ya pilihan anak tersebut. Kenapa? Karena pada saat anak menyampaikan dia nggak mau, bisa jadi pada saat itu yang dia butuhkan adalah dia mengobservasi dulu. Mungkin dia belum siap untuk join. Mungkin dia mau lihat dulu situasinya. Oh, kalau di dalam grup activity, apa sih yang harus saya lakukan? Oh, saya harus dengerin gurunya dulu. Kemudian saya harus bergantian sama teman-teman untuk melakukan kegiatan yang ditunjukkan oleh si guru. Atau mungkin memang pada saat dia mengobservasi, dia masih sedang mengumpulkan keberaniannya, kepercayaan dirinya untuk bergabung di sana. Seperti itu. Jadi tidak menjadi kewajiban, namun guru datang di sini untuk encouraging. Jadi kami tidak forcing tapi supporting begitu. Oke, jadi memang lagi-lagi kita para fasilitator ataupun guru menghargai pilihan anak ya, Miss ya, bahwa memang kalau misalnya memang masih butuh sendiri, oke, sampai kapan batas waktunya. Kemudian fasilitator juga mengencourage anak-anak untuk bisa balik ke apa namanya sesi tersebut gitu ya, Miss Ya. ya. Oke, Miss nih juga ada pertanyaan nih Miss, dari anaknya akan masuk ke SD. Gimana adaptasi yang perlu saya siapkan karena anak bersekolah di pendekatan Montessori, sedangkan nanti SD-nya di sekolah umum. Bagaimana Miss? Oke, jangan khawatir, Mami, Dedi, yang memang anaknya sekarang bersekolah di sekolah Montessori, kemudian nanti pada saat SD masuknya di apa namanya sekolah tradisional ya, karena itu bukan cuman ibu aja yang menanyakan, tapi banyak sekali itu menjadi pertanyaan dari orang tua. Hal yang perlu disiapkan sebenarnya balik lagi ya kayak yang tadi saya sampaikan di awal. Kamu akan masuk ke lingkungan baru, kamu akan ketemu teman-teman baru. Di sana pastinya apa namanya ada tradisi-tradisi baru yang akan kamu temui. Jadi lebih kepada kita memberikan afirmasi positif kepada anak. Kalau misalnya anak adaptasi, even though dia masuk ke sekolah Montessori juga yang SD Montessori, pasti dia tetap akan butuh satu adjustment. Jadi hal yang perlu sebenarnya kita perhatikan adalah karena di sekolah tradisional, di sekolah SD ini sendiri nanti dia nggak cuma secara akademis yang mesti dia siap, tapi secara kemandirian di mana dia sudah harus mulai bisa kalau misalnya ada sesuatu hal yang dia tidak pahami, dia harus mulai berani untuk speak up, untuk tanya gitu ya. Karena kalau sebelum-sebelumnya mungkin kalau pada saat di sekolah, kalau dia nggak ngerti, mungkin dia diam aja. Nah, di sini kita bisa menyampaikan kepada anak. Dan yang saya lihat, anak-anak yang sekolah di sekolah Montessori, karena di sini komunikasi juga dua arah berjalan dengan baik. Jadi hal tersebut anak bukan suatu menjadi masalah yang besar ya ketika mereka bisa berani mengkomunikasikan apa yang ia rasakan, kemudian kemandirian karena kemandirian itu di SD biasanya udah jauh lebih lebih ini lagi ya, lebih dibutuhkan lagi. Kalau mau ke toilet udah harus bisa sendiri gitu kan. Kalau misalnya ada apa namanya eh, mau pipi, mau pupus segala macam dia udah harus menyiapkan dirinya sendiri. Nah, lebih kepada hal-hal kemandirian, saya rasa itu yang perlu kita terus support ya untuk anak-anak. Jadi kalau misalnya anak dari sekolah Montessori masuk ke sekolah biasa, so far yang saya temuin biasanya lebih kepada bagaimana mereka mengadjust di awal aja. Kalau pengalaman saya dulu dengan anak pertama saya, pada saat dia masuk ke SD itu dia cuma bilang aku bosen dengan gurunya ngomong karena gurunya seharian yang ngomong gurunya terus gitu ya. Kalau kan beda kalau misalnya di sekolah kan dia ada taking turn gitu ya bicara aja. Nah itu yang dia bilang gitu. Aku cuma dengerin gurunya terus. Nah saya sampaikan hal itulah yang akan kamu temui nanti nantinya. Jadi kamu harus dengarkan dulu sampai selesai
baru nanti kalau misalnya sudah dijelaskan keseluruhannya, andai kata ada yang kamu mau tanyakan, kamu boleh tanyakan. Dan di situ kita bisa ngajak anak untuk berperan aktif ya. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang tidak mengerti, boleh ditanyain sama gurunya. Gitu, Mbak Ino. Oke nih, jadi memang nggak perlu khawatir ya Miss ya, pasti lingkungan baru perlu adaptasi dan waktu gitu ya Miss ya. Nah, Betul. Ayah dan Bunda sekalian, silakan jika ada pertanyaan menggunakan fitur tanda tanya di kanan bawah agar pertanyaan dapat ditampilkan. Tapi pertanyaannya lebih banyak masuk di grup nih Miss ya, di grup ibu-ibu. Miss mau tanya, apakah sekolah dari pendekatan Montessori selalu berbahasa pengantarnya bahasa Inggris. Oh, Nah, bagaimana nih Miss yang bahasa di rumahnya bahasa Indonesia? Nah, bagaimana Miss menjawabnya? baik. Sebenarnya nggak semua sekolah Montessori menggunakan bahasa Inggris ya, tapi ada juga beberapa sekolah Montessori yang memang menggunakan bahasa Indonesia. Seperti kalau misalnya yang diketemuin mungkin seperti Cinnamon yang menggunakan bahasa Inggris, saya selalu sampaikan kepada orang tua, andai kata memang di rumah berbahasa Indonesia nggak apa-apa, nggak masalah, di rumah tetap terus aja berbahasa Indonesia. Karena bagaimanapun juga anak-anak tetap tak perlu mengetahui bahasa Indonesia gitu. Dan saya lebih prefer untuk anak-anak ini belajar bahasa Indonesia dari ayah bunda ya, dari mama papanya. Karena kan yang tahu bahasa yang pantas dan tidak pantas itu kita sebagai orang tua. Kemudian jangan juga kita lupa bahwa di usia 0 sampai dengan 6 tahun itu adalah masa-masa di mana anak-anak bisa menyerap segala macam bahasa gitu. Jadi kalau misalnya di rumah, yang penting apa intinya balik lagi ke konsistensi ini. Kalau misalnya di rumah sudah berbahasa Indonesia, ya berbahasa Indonesia terus menerus. Atau kalau misalnya di rumah, salah satunya dia mau berbahasa Inggris gitu. Misalnya bundanya atau ayahnya yang mau berbahasa Inggris. Nah, itu secara terus-menerus seperti itu dan itu akan membantu si anak untuk dapat memahami. Kalau di rumah saya sendiri, anak-anak itu berbicara 3 bahasa. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jawa. Karena di rumah ada eyangnya, ada mbaknya itu pakai bahasa Jawa. Jadi ya mereka at the end bisa mengenal 3 bahasa tersebut. Jadi kembali lagi, apalagi kalau misalnya di rumah memang sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia, ya udah teruskan saja dengan bahasa Indonesia. Anak itu betul-betul memiliki satu pemikiran yang luar biasa sekali dan kita bisa memanfaatkan apa namanya periode itu ya dari 0 sampai 6 tahun nih kalau memang kita bisa memberikan bahasa-bahasa yang baik buat anak-anak gitu. Oke, Dewi. Jadi memang tidak perlu takut ya jika berbahasa pengantar bahasa Inggris pun tetap bisa join dan tetap bisa membiasakan bahasa Indonesia di rumah. Nah, Miss, tadi kita sudah banyak nih, Miss, ngobrol tentang sekolah Montessori, pendekatan Montessori, tapi memang secara garis besar, sehebat apapun pendekatan itu pasti balik lagi ke orang tuanya nih, Miss. Nah, menurut Miss, apa sih sebenarnya yang perlu orang tua punya, perlu orang tua komunikasikan kepada anak sebelum dia memasuki sekolah kayak gitu, Miss. Dengan tentunya pendekatan Montessori nih. Oke. Orang tua tuh harus punya sikap seperti apa sih, Miss gitu? Orang tua perlu komitmen. Saya cuma pesannya itu aja sih. Orang tua perlu komitmen karena yang namanya sekolah pastinya itu adalah komitmen antara orang tua dan sekolah untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi si anak gitu. Dengan misalnya kita sudah agree, kita sudah menyetujui bahwa anak kita disekolahkan di suatu tempat, maka berikanlah waktu kepada sekolah itu untuk menyelesaikan tugasnya, memberikan pendidikan kepada anak kita hingga dia tuntas. Jangan sampai kita misalnya, wah hari ini apa namanya tahun ini saya mau lihat kok kayaknya gitu-gitu aja gitu ya. Akhirnya kita pindahin nih sekolahnya atau mungkin kita langsung memiliki pemikiran-pemikiran tersendiri sebelum kita mencoba berkomunikasi dengan sekolahnya gitu. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah perlu adanya komitmen dengan orang tua, bagaimana orang tua ini mau bekerja sama dengan sekolah karena pastinya pendidikan itu dengan adanya kerjasama antara orang tua dan sekolah itu akan memberikan hasil yang maksimal buat si anak gitu sih.
Oke, jadi hanya satu nih pesan dari Miss Henny bagi para orang tua adalah komitmen, komitmen untuk bisa berkolaborasi bersama sekolahnya ya Miss ya untuk bisa menciptakan pendidikan yang lebih baik. Nah, selanjutnya nih Miss ada pertanyaan dari grup lagi. Bagaimana Miss kalau Montessori jika terjadi uh, perkelahian antar siswa? Oke, menarik ya. Karena nggak cuma di sekolah Montessori, pasti di sekolah-sekolah pada umumnya ada nih ditemui hal-hal anak berkonflik, ada yang berkelahi. Hal apa yang bisa kita lakukan? Saya rasa ini nggak cuma di sekolah Montessori saja, namun yang saya bisa sarankan kepada tim guru adalah ketika ada anak berkonflik, perlu guru langsung one on one. Yang satu menangani anak yang istilahnya terluka, yang satunya menangani anak yang melakukan. Karena hal yang perlu kita ingat sebagai orang dewasa adalah anak-anak ini belum punya ada tendensi untuk menyakiti temannya. Jadi perlu di situ kita gali lebih dalam. Kenapa? Mungkin saja anak ini maksudnya ingin menyampaikan sesuatu hal kepada temannya, namun ada karena adanya balik lagi keterbatasan-keterbatasan tertentu, sehingga dia belum bisa mengkomunikasikan dengan baik gitu. Jadi bukan berarti anaknya selalu speech delay ya yang saya sampaikan. Jadi hal ini juga terjadi ketika anak dia masih belajar bahwa berbicara secara verbal, tapi di sini gesturnya juga masih main gitu. Jadi dia masih belum, pokoknya kalau misalnya ngelarang, kita bilangnya stop, tapi dia masih bilang stop, tapi sambil dorong, misalnya seperti itu. Jadi belum tentu anak yang jatuh, yang misalnya ini ada kejadian anak dua anak berkonflik karena yang satunya merasa didorong sama temennya sampai jatuh, kan kalau kita pasti langsung mikirnya, wah ini yang satu udah didorong, ini yang sakitan, ini jadi kita ngebelain, let's say seperti itu. Tapi begitu kita coba untuk one on one, kita coba tanya, kenapa kamu mau bilang apa, dengan gitu kita menggali informasi apa ya sih sebenarnya yang mencoba dia sampaikan. Dengan begitu kita akan bisa membantu anak ini untuk belajar menyampaikan dengan lebih baik. Kalau memang kamu nggak suka, kamu bilang stop, sudah, itu sudah cukup gitu, tanpa kamu perlu mendorong teman kamu. Nah, disitulah guru berperan untuk memberikan pengertian. Lihat teman kamu yang didorong jatuh sakit, uh, dia makanya kak dia menangis, kamu rasanya seperti apa, atau kita bisa menawarkan, kamu mau lihat teman kamu nggak, kalau misalnya anak itu masih belum siap, kita berikan ruang dan waktu kepada mereka untuk meregulasi, karena itu bukan hal yang ini juga ya, hal yang mudah juga untuk dihadapin gitu. Biasanya secara nggak langsung dia sendiri sudah punya perasaan bersalah ketika melihat temannya nangis. Nah, buat si korban apa yang kita perlu lakukan? Kita pastikan keselamatannya dia. Apakah ada yang terluka secara fisik? Kalau memang tidak ada, kita bantu untuk tenangkan, kamu kaget ya. Minum dulu yuk, Miss temenin, karena pasti ada shocknya. Nanti kalau dia sudah tenang, baru kita bisa masuk. Tadi kata teman kamu, kamu apa, kamu ngapain. Jadi biasanya dari situlah kita benar-benar berperan sebagai jembatan nih untuk menyampaikan yang ini maksudnya apa, yang A maksudnya apa, yang B maksudnya apa. Dengan demikian anak belajar untuk, oh lain waktu kalau misalnya aku mau sesuatu aku bisa melakukan dengan lebih baik gitu ya. Dan hal ini biasanya kalau di Cinnamon Montessori School kami akan sampaikan kepada kedua orang tua, baik yang melakukan maupun yang misalnya menjadi korbannya gitu sih. Dengan demikian orang tua juga tahu ya saat sampai di rumah anak menceritakan dan orang tua bisa menyampaikan message yang sama kepada si anak. Hal ini juga yang akan nantinya membantu kepada kemampuan anak baik secara verbal, secara memanage emosinya juga. Nah, di situ yang akan dibutuhkan. Kurang lebih seperti itu bagaimana menghandle-nya Mbak Ina. Oke, jadi memang
penting ya Miss ya untuk melakukan sesi one on one kepada kedua anak tersebut gitu ya. Oke deh, ayah dan bunda sekalian, kita sedang IG live untuk persiapan sekolah dengan pendekatan Montessori. Bagi ayah dan bunda yang baru bergabung, boleh nanti ditonton lagi IG live-nya dari awal. Nah, Miss, kita sudah berada di penghujung waktu nih, Miss, mengenai persiapan sekolah dengan pendekatan Montessori. Boleh dong, Miss, kita singkat, Miss, singkat gitu ya, ataupun pesan juga nasihat bagi orang tua yang akan anaknya masuk sekolah. Silakan, Miss. Oke, bagi ayah dan bunda yang anaknya sebentar lagi masuk sekolah, yang perlu dipersiapkan pastinya di sini bukan cuma si kecil aja di rumah, tapi juga bagaimana ayah bunda mempersiapkan diri untuk nantinya menemani si kecil melewati masa-masa transisinya mereka yang tadinya full bersama dengan ayah bunda, kemudian sekarang mereka masuk ke dalam lingkungan baru. Ketika ayah bunda memiliki kepercayaan kepada sekolah, kepercayaan kepada guru, hal tersebut pastinya nanti akan memberikan dampak yang jauh lebih baik terhadap proses transisi anak yang baru memasuki lingkungan sekolah kembali. Jadi tetap semangat ayah bunda. Oke deh, terima kasih Miss Henny untuk ilmunya dan waktunya sore ini sangat-sangat bermanfaat dan mencerahkan para orang tua bagaimana sih menyiapkan tentunya dirinya juga nanti anaknya ketika memasuki lingkungan baru. Bagi ayah dan bunda sekalian yang ingin tahu lebih banyak mengenai Cinnamon Montessori School, boleh banget di follow Instagramnya dengan akun @Cinnamon Montessori School. Nah, di sana banyak banget informasi mengenai apa aja sih terkait Montessori ini gitu ya, pendekatan Montessori. Dan yang paling seru adalah Cinnamon Montessori School memiliki summer holiday program. Nah, boleh banget ayah dan bunda sekalian dicek nanti akunnya dan hubungi CP-nya untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Oke deh. Miss Henny, terima kasih ilmu dan waktunya sangat-sangat bermanfaat. Semoga dapat bertemu lagi ya Miss ya di lain kesempatan.